Napoleon dengan Grande Armenya berhadapan langsung dengan pasukan gabungan Kekaisaran Rusia dan pasukan Kekaisaran Austria. Napoleon Bonaparte. Dengar namanya saja, apa yang terlintas di benak kalian guys? Jenius perang yang tak terkalahkan? Diktator kejam haus kuasa? Atau justru cowok pendek yang gampang marah? Ini adalah gambaran umum yang sering banget melekat pada sosok seorang Napoleon. Sebagian besar karena penggambaran populer dan sebagian lagi karena mitos yang telah lama beredar. Hari ini kita akan bahas tuntas soal Napoleon yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Siap-siap untuk perjalanan gila melintasi sejarah. Banyak yang menyebut Napoleon itu pendek banget. Ini benar nggak sih? Faktanya tingginya itu sekitar 170 cm. Memang bukan ukuran raksasa, tapi itu tinggi rata-rata pria Prancis di masanya. Selain karena memang unit ukur yang berbeda, propaganda dari Inggris yang sengaja ngecilin dia jadi Little Bonnie, tujuannya ya meremehkan Napoleon. Dia memang brilian dan memenangkan banyak sekali pertempuran, sekitar 60 pertempuran besar, dan hanya kalah sebanyak 7 kali. Dan tentu saja kekalahan finalnya di Waterloo tahun 1815. Jadi siapa sebenarnya Napoleon itu? Pahlawan, penjahat, atau sesuatu yang jauh lebih kompleks lagi? Langsung aja kita mulai dan jangan lupa di subscribe. FBI, open up! Kisah kita mulai di Koriska, sebuah pulau kecil dengan jiwa pemberontak yang baru setahun menjadi bagian Prancis saat Napoleon lahir, 15 Agustus 1769. Keluarganya berasal dari bangsawan Italia, Tuscan yang bermigrasi ke Koriska berabad-abad sebelumnya. Tapi mereka bukan keluarga yang kaya raya. Bayangkan jadi Napoleon umur 9 tahun. Pada Januari 1779, dia dikirim ke Prancis daratan untuk sekolah. Dia harus belajar bahasa Prancis yang bukan bahasa ibunya. Bahasa ibunya sendiri adalah Koriska dan Italia. Dan dia berbicara dengan aksen Koriska yang kental. Di akademi militer di Brienne-le-Château, dia jadi sasaran empuk, diejek secara rutin oleh teman-temannya karena aksennya tadi. Akhirnya dia menjadi anak yang pendiam. Tapi otaknya luar biasa encer guys, terutama dalam matematika. Dia melahap habis juga buku-buku sejarah dan geografi. Tragedi menimpa ketika ayahnya, Carlo Bonaparte, meninggal karena kanker pada Februari 1785 saat Napoleon itu masih sekolah. Ini membuat keuangan keluarganya semakin menipis. Tapi Napoleon tidak menyerah. Dia justru semakin termotivasi menyelesaikan pendidikan di sekolah militer bergengsi École Militaire di Paris yang seharusnya memakan waktu 2 tahun. Tapi dia menyelesaikannya hanya dalam setahun. Dia menjadi orang Koriska pertama yang lulus dari sana. Lulus pada September 1785, ia ditugaskan sebagai Letnan 2 di Resimen Artileri La Fère. Dia sempat kembali ke Koriska beberapa kali, di mana semangat nasionalisme Koriska berkobar. Dia bahkan terlibat dalam perjuangan politik yang rumit di pulau itu, mendukung faksi Jacobin yang pro-Prancis dan menentang pemimpin nasionalis Pascal Pauli yang dulu diidolakan oleh ayahnya. Tapi kemudian revolusi Prancis itu meletus dengan dahsyat. Kekacauan, perang, dan runtuhnya tatanan sosial lama justru membuka jalan bagi individu berbakat dan ambisius sepertinya. Napoleon muda dengan ambisi sebesar gunung, dia melihat peluang emas di tengah kekacauan. Revolusi Prancis menjadi katalisator fundamental. Tanpa gejolak ini, seorang pemuda dari Koriska dengan latar belakang bangsawan minor mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan naik secepat itu. Momen krusial yang melambungkan namanya ke panggung nasional adalah pengepungan Toulon 1793. Pelabuhan penting ini dikuasai oleh pemberontak royalis yang didukung oleh armada Inggris dan Spanyol. Napoleon yang saat itu berpangkat Kapten Artileri mengajukan rencana strategi yang berlilian untuk merebut kembali benteng-benteng kunci yang menguasai pelabuhan. Rencananya berhasil berkat strateginya. Toulon berhasil direbut kembali oleh pasukan Republik. Namanya langsung meroket. Atas jasanya, ia dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal pada usia 24 tahun. Bayangin, dari bocah canggung yang sering diejek, ia menjelma menjadi jenderal termuda di Prancis. Tapi jalannya menuju puncak tidak selamanya mulus. Setelah jatuhnya Maximilien Robespierre dan berakhirnya pemerintahan teror pada Juli 1794, karena kedekatannya dengan Augustin Robespierre, adik dari Maximilien, Napoleon sempat dicurigai secara politik oleh rezim baru. Dia bahkan ditangkap dan dipenjara selama 2 minggu pada Agustus 1794. Karirnya nyaris tamat
bahkan sebelum benar-benar dimulai. Tapi takdir atau mungkin kelalaian membaca situasi berkata lain. Pada 5 Oktober 1795, pemberontakan royalis mengancam jantung kota Paris, mencoba menggulingkan konvensi nasional. Paul Barras, salah satu pemimpin Thermidorian yang kuat, mengingat pemuda brilian dari Toulon. Napoleon ditugaskan untuk mempertahankan konvensi. Dengan penempatan artileri yang strategis dan tembakan meriam yang terkenal itu, Napoleon dengan dingin dan efisien menumpas pemberontakan tersebut. Dia kembali menjadi pahlawan republik. Dan kali ini posisinya itu jauh lebih aman guys. Kita lanjut ke kudeta dan mahkota kaisar. Sementara Napoleon itu sibuk mengukir kemenangan demi kemenangan yang spektakuler di Italia, mengalahkan Austria dan sekutunya, dan mengirim harta rampasan ke Paris. Dia kemudian memimpin ekspedisi militer yang ambisius namun kontroversial, yaitu ke Mesir dengan tujuan mengganggu jalur perdagangan Inggris ke India. Situasi politik Prancis sendiri semakin gak karuan. Pemerintahan direktori yang berkuasa saat itu terkenal korup dan tidak mampu mengatasi masalah ekonomi serta ancaman dari dalam dan luar negeri. Rakyat Prancis yang lelah dengan ketidakstabilan selama bertahun-tahun mendambakan seorang pemimpin yang kuat, seorang penyelamat, dan siapa lagi yang muncul di benak mereka kalau bukan jenderal muda yang penuh kemenangan dan karisma. Kepulangannya dari Mesir, ya meskipun kampanyenya itu sendiri akhirnya gagal, dilihat oleh banyak orang di Prancis sebagai kembalinya seorang pahlawan. Momen penentu nasib Prancis dan Napoleon November 1799 atau yang dikenal sebagai kudeta 18 Brumaire. Ini bukan sekedar perebutan kekuasaan dengan kekerasan, tapi sebuah manuver politik yang cerdik dan berani dengan dukungan kuat dari tokoh-tokoh politik dan peran krusial dari saudaranya sendiri, Lucien Bonaparte, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Dewan 500. Salah satu badan legislatif. Napoleon mengambil alih kekuasaan. Prosesnya memang tidaklah mulus. Sempat ada drama menegangkan parlemen. Napoleon saat berpidato di Dewan 500 diteriaki sebagai penjahat dan turunkan diktator. Bahkan ada yang mencoba menyerangnya secara fisik. Namun dengan intervensi tegas, Lucien dan dukungan militer yang sudah siaga, dalam sekejap direktori dibubarkan dan Napoleon diangkat menjadi konsul pertama, menjadikannya penguasa de facto Prancis pada usia 30 tahun. Dari konsul pertama, ambisi Napoleon tidak pernah padam, malah semakin membara. Puncaknya pada tanggal 2 Desember 1804 dalam sebuah upacara yang spektakuler di Katedral Notre Dame Paris. Napoleon Bonaparte mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Sebagai Kaisar, Napoleon tidak hanya sibuk berperang dan memperluas kekaisarannya hingga mencakup sebagian besar Eropa Barat dan Tengah. Dia juga seorang administrator negara yang tak kenal lelah dan seorang reformis ulung. Mungkin pencapaian non-militer terbesarnya yang paling abadi adalah Kode Napoleon yang diberlakukan pada 21 Maret 1804 setelah bertahun-tahun dirancang oleh Komisi Ahli Hukum di bawah pengawasan langsung. Yang paling utama, kode ini membawa prinsip kesetaraan ke semua warga negara di mata hukum, menghapus semua hak-hak istimewa berdasarkan kelahiran atau status feodal. Kode ini juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak milik pribadi, yang sangat penting bagi kaum borjuis yang mendukung revolusi. Selain itu, kode ini juga menjamin kebebasan hati nurani dan hak untuk menjalankan praktik keagamaan yang berbeda. Meskipun Katolik tetap memiliki status khusus melalui Concordat. Pengaruh kode Napoleon luar biasa dan mendunia. Kode ini tidak hanya menjadi sistem dasar hukum di Prancis hingga hari ini, tetapi juga diadopsi atau sangat mempengaruhi sistem hukum di banyak negara Eropa lainnya seperti Italia, Belanda, Belgia, Polandia, dan sebagian Jerman dan Spanyol, serta di Amerika Latin, Mesir, dan bahkan di negara bagian Louisiana di Amerika Serikat. Ini adalah warisan konkret dan masih terasa hingga kini. Tidak hanya hukum, Napoleon juga melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem administrasi pemerintahan, menjadikannya lebih efisien dan meritokratis dengan mengangkat pejabat-pejabat berdasarkan kemampuan, bukan lagi asal-usul bangsawan. Tapi seperti koin yang punya dua sisi, selalu ada tapinya ketika kita berbicara tentang Napoleon. Di balik semua kemajuan dan modernisasi itu, ada sisi gelap yang tidak bisa dan tidak boleh kita abaikan guys. Kode Napoleon yang dipuja-puja itu misalnya justru menjadi langkah mundur bagi hak-hak perempuan. Napoleon mengembalikan sistem perbudakan di koloni-koloni Prancis di Hindia Barat pada tahun 1802. Setelah perbudakan itu sebenarnya sudah sempat dihapuskan oleh pemerintah revolusioner pada tahun 1794. Keputusan ini memicu perang kemerdekaan yang brutal di Haiti. Bagaimana dengan kebebasan berbicara dan pers? Asli diberengus habis guys. Surat kabar disensor ketat,
teater diawasi, dan kritik terhadap pemerintah bisa berakibat fatal. Oposisi politik ditindas tanpa ampun. Dan tentu saja kita tidak bisa membicarakan Napoleon tanpa membahas perang, dan lebih banyak perang. Dia memimpin pasukan dalam sekitar 60 pertempuran besar selama karirnya dan hanya mengalami kekalahan itu 7 kali guys. Dan itu pun sebagian besar terjadi di fase akhir kekuasaannya. Mau lihat contoh kejeniusan militer yang paling ikonik yang sering disebut sebagai mahakarya, Tempuran Austerlitz yang terjadi pada 2 Desember 1805. Sering juga disebut sebagai pertempuran 3 kaisar. Kenapa 3 kaisar? Karena di pertempuran ini Napoleon dengan Grande Armenya berhadapan langsung dengan pasukan gabungan Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Tsar Alexander I sendiri dan pasukan Kekaisaran Austria yang dipimpin oleh Kaisar Romawi Suci Francis II. Jumlah pasukan sekutu Rusia-Austria ini jauh lebih banyak daripada pasukan Napoleon. Taktik Napoleon di Austerlitz adalah contoh sempurna dari kecerdikan, tipu daya, dan pemanfaatan medan. Hasilnya kemenangan total yang gemilang bagi Napoleon. Austerlitz dianggap sebagai salah satu kemenangan taktis terbesar dalam sejarah militer dan mengukuhkan dominasi Napoleon di Eropa. Tapi kita harus selalu ingat, di balik setiap strategi brilian dan kemenangan yang dirayakan, selalu ada harga mahal, nyawa dari begitu banyak prajurit di kedua belah pihak yang hilang di medan perang. Kita lanjut ke kejatuhan spektakuler dan warisan abadi. Namun seperti kata pepatah, setiap puncak kejayaan pasti ada lembah kejatuhan. Dan kejatuhan Napoleon Bonaparte adalah salah satu spektakuler dan tragis dalam sejarah. Semuanya dimulai dengan satu kesalahan perhitungan yang fatal, invasi Rusia pada tahun 1812 dengan ambisi untuk memaksa Tsar Alexander I tunduk pada sistem kontinentalnya dan mengamankan sayap timurnya. Napoleon memimpin Grande Armée, pasukan raksasa dengan lebih dari 600.000 prajurit dari Prancis dan negara-negara sekutunya, melintasi sungai Niemen menuju jantung Rusia. Invasi Rusia adalah titik balik yang tak terbantahkan dalam karir Napoleon. Skala pasukan yang terlibat dan bencana yang mengikutinya sangat monumental. Napoleon mengira ini akan menjadi kampanye singkat yang diakhiri dengan kemenangan menentukannya. Seperti biasa, tapi dia salah besar. Rusia di bawah komando Jenderal Mikhail Kutuzov menerapkan taktik jitu yang menghancurkannya. Mereka terus mundur secara teratur, menghindari pertempuran besar yang diinginkan Napoleon, sambil mempraktikkan strategi bumi hangus. Desa-desa dibakar, ladang-ladang dihancurkan, pasokan makanan dihilangkan, hingga tidak ada makanan, tidak ada tempat berlindung bagi tentara Prancis yang semakin jauh masuk ke wilayah musuh. Ditambah lagi dengan datangnya musim dingin Rusia yang terkenal brutal dan mematikan. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu prajurit Napoleon tewas bukan karena bertempur, tapi karena kelaparan, kelelahan, penyakit seperti tipes dan disentri, dan hipotermia. Strategi bumi hangus Rusia dan jenderal musim dingin adalah faktor kunci kegagalan Napoleon. Masalah logistik yang parah juga memperburuk situasi. Pertempuran besar akhirnya terjadi di Borodino pada 7 September 1812. Itu adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam perang Napoleon, dengan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak. Meskipun Prancis berhasil menduduki medan perang, pasukan Rusia tidak hancur dan berhasil mundur dengan teratur. Napoleon kemudian memasuki Moskow pada 14 September hanya untuk menemukan kota itu sebagian besar sudah ditinggalkan oleh penduduk, dan tak lama kemudian dilalap api besar yang diduga sengaja dinyalakan oleh Rusia sendiri. Napoleon menunggu dengan sia-sia selama lebih dari sebulan agar Tsar Alexander I mengirim utusan damai dan menyerah, tapi Tsar Rusia tetap bungkam dan menolak bernegosiasi. Akhirnya dengan musim dingin yang semakin ganas dan pasukan yang semakin menipis, Napoleon terpaksa memerintahkan untuk mundur pada pertengahan Oktober. Perjalanan mundur dari Moskow ini bahkan lebih mengerikan daripada perjalanan masuk. Serangan terus-menerus dari pasukan Kosak dan partisan Rusia, ditambah lagi kelaparan dan cuaca beku, mengubah Grande Armée menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Dari lebih dari 600.000 prajurit yang masuk, hanya sekitar puluhan ribu yang berhasil keluar dari Rusia hidup-hidup. Sebuah bencana militer yang tak terbayangkan. Kekalahan telak di Rusia ini menjadi lonceng kematian bagi Kekaisaran Napoleon. Musuh-musuhnya di seluruh Eropa yang selama ini takut atau tunduk padanya, kini melihat peluang. Prusia, Austria, Swedia, dan negara-negara Jerman lainnya bergabung dengan Rusia dan Inggris, membentuk koalisi 6. Meskipun Napoleon masih menunjukkan sisa-sisa kejeniusan militernya dalam beberapa pertempuran, dia akhirnya kalah dalam pertempuran Leipzig yang masif
atau pertempuran bangsa-bangsa pada Oktober 1813. Pasukan sekutu kemudian menginvasi Prancis dan Paris jatuh pada Maret 1814. Napoleon dipaksa turun tahta pada April 1814 dan diasingkan di Pulau Elba di Laut Tengah, sebuah pulau kecil di lepas pantai Italia. Kekalahan di Rusia memicu reaksi berantai yang menyebabkan runtuhnya kekaisarannya untuk pertama kali. Tapi apakah ini akhir dari Napoleon? Tentu saja tidak. Napoleon Bonaparte tidak ada matinya. Kurang dari setahun di pengasingan, pada Februari 1815, ia berhasil kabur dari Elba dengan sekelompok kecil pengikut setianya. Ia mendarat di Prancis Selatan dan memulai perjalanan legendarisnya kembali ke Paris. Tentara yang dikirim untuk menangkapnya malah berbalik mendukungnya. Rakyat Prancis yang mungkin sudah muak dengan kembalinya monarki Bourbon menyambutnya kembali dengan antusias. Dalam waktu singkat, berhasil merebut kembali kekuasaan dalam periode yang dikenal sebagai 100 hari. Salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah, menunjukkan karisma Napoleon yang luar biasa. Puncak dari petualangan terakhirnya tentu saja pertempuran Waterloo pada 18 Juni 1815 di dekat Brussels, Belgia. Kali ini Napoleon benar-benar kalah secara telak. Tidak ada lagi keajaiban. Waterloo adalah pertempuran final yang mengakhiri era Napoleon. Setelah Waterloo, Napoleon turun tahta untuk kedua kalinya dan menyerahkan diri kepada Inggris. Kali ini sekutu tidak lagi mau ambil resiko. Ia diasingkan lagi, bukan ke pulau yang dekat, tapi Helena, sebuah pulau vulkanik kecil yang terpencil dan dijaga ketat di tengah Samudra Atlantik Selatan. Ribuan mil jauhnya guys. Dalam kondisi yang keras dan kesepian, ia menghabiskan sisa 6 tahun hidupnya, mendiktekan memoarnya, merenungkan kejayaannya dan kejatuhannya. Dan akhirnya dia meninggal pada 5 Mei 1821 pada usia 51 tahun. Penyebab kematian resminya adalah kanker perut. Meskipun selalu ada teori konspirasi menyebut bahwa ia mungkin diracun arsenik oleh para penculiknya. Lalu apa warisan abadi dari Napoleon Bonaparte? Dia adalah sosok yang sangat kontroversial bahkan hingga hari ini. Dari seorang anak pulau yang sering diremehkan, menjadi penguasa hampir seluruh Eropa, lalu jatuh, terhempas dari puncak kekuasaan. Apakah dia seorang jenius militer, seorang reformis visioner, seorang tiran yang kejam, atau mungkin sekedar seorang manusia dengan ambisi yang luar biasa besar dan takdir yang tak kalah luar biasanya? Menurut kalian sendiri, apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah hidup Napoleon Bonaparte? Dan sampai jumpa lagi di konten lainnya.